Bu hasil pertemuan dengan Kasat Reskrim dan Polres Bu? Karena dalam kasus ini kan ada anak korban kekerasan fisik psikis, kemudian ada anak berkonflik dengan hukum, sehingga kita akan memakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, baik anak korban kekerasan fisik ataupun anak berkonflik dengan hukum itu satu di pasal 59 disebutkan prosesnya harus cepat ya, karena anak-anak. Kemudian yang kedua juga harus ada pendampingan psikososial. Yang ketiga itu juga harus ada bantuan sosial, dan yang keempat ada perlindungan hukum. Baik Bu. Nah, sehingga baik anak korban kekerasan fisik psikis, kemudian anak berkonflik dengan hukum pun juga demikian. Gitu dihadirkan tidak tadi Bu anaknya Bu? Tidak. Karena anak-anak ya. Umurnya berapa Bu anaknya Bu? Ya masih anak-anak kan, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah 18 tahun. Berarti tadi gimana aja Bu? Kita mensupport agar proses ini berjalan dengan cepat, biar penyelidikan segera tuntas, dan ada anak saksi juga ya di sekolah yang harus kita lindungi. Bu, berarti saat ini ada korban Bu di sini Bu. Datang ke Polres Bu, korban Bu. Tadi udah ketemu belum? Tidak. Oh, tidak ada anak. Sudah bertemu dengan korban Bu? Akan bertemu. Apa langkah awal yang akan dilakukan apa Bu? Langkah awal yang akan dilakukan apa Bu? Pihak sekolah bakal tanggung jawab gimana Bu? Sekolah kami belum berkomunikasi. Bu, langkah awal yang akan dilakukan komunikasi belum? Sedang akan. Langkah awalnya apa Bu? Yang jelas satu, proses berjalan dengan cepat ya. Karena ya penyelidikan. Bu, untuk para pelaku akan didampingi juga Bu, itu kan anak-anak Bu. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak memang harus ada pendampingan ya. Bu, ini akan masuk ranah pidana tidak Bu? Ya jelas. Kapan akan dilakukan Bu? Nah, itu kami serahkan kepada kepolisian, dan mari kita support biar fokus biar proses berjalan dengan cepat. Oh, dari kepolisian kapan dilakukan? Responnya seperti apa Bu tadi Bu? Bu, responnya tadi seperti apa Bu dengan Pak Kasat Bu? Baik, semuanya baik, dan tidak hanya kami juga ada dari KPPA juga ada, dari UPT DPPA juga ada. Info dari Pak Kasat berapa jumlah pelaku Bu? Nah, itu nanti bagian kepolisian yang Bu, ini kan keluarga korban tidak membuat laporan Bu. itu kepolisian. Kami hanya memastikan proses sudah berjalan dan memastikan agar prosesnya cepat. Berarti proses sudah sampai mana Bu? sekarang Bu? Bu, infonya ada pemeriksaan kejiwaan hari ini untuk anaknya Bu. Itu sudah ada bagiannya UPTD ya. Kami pastikan proses ini berjalan kerjaan saja siapa, dulu ya Mas ya, karena biar fokus dan biar kasus segera selesai ya, karena ada anak korban ya. Iya. Ya, orang tua pelaku sendiri sedang membuat sebuah pernyataan permohonan maaf atau belum, kami belum. Korban kondisi gimana Bu? Mungkin Bu? Belum bertemu ya. Bu, ini bisa diselesaikan dengan jalur kekeluargaan tidak Bu? Akan bertemu ya. Dijadwalkan kapan Bu? Nanti diinfokan lagi. Korban mendapat kekerasan fisik apa aja Bu? Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu. Kami mau memastikan itu Mas. Bu, kira-kira bisa dijelaskan perlindungan hukum kepada korban atau gimana Bu? Tadi kami membahas proses ini harus cepat, kemudian juga masing-masing sudah menjalankan tugas dan fungsinya, dan kami support agar ini Undang-Undang Perlindungan Anak ditegakkan. Dan karena ada anak berkonflik dengan hukum, sistem peradilan pidana anak juga harus ditegakkan. Bu, korban hanya satu atau ada beberapa Bu? Itu nanti bagian kepolisian. Bu, ada tersangka tidak Bu di kasus ini Bu? Itu bagian kepolisian ya. Benar akan ada gelar perkara nggak sih Bu hari ini? Kalau korban dikonfrontir sama pelaku nggak Bu? Kami koordinasi ya. Istilahnya koordinasi. Mungkin itu saja ya Mbak. Oke. Mohon dibantu juga di dalam kasus ini. Di pasal 61 kan identitas anak itu harus dirahasiakan ya, dilindungi, karena ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, baik anak korban ataupun anak berkonflik. Terima kasih ya.